Benarkah PSSI akan menggelar kongres luar biasa dalam waktu dekat? Apa sebenarnya yang menyebabkan PSSI memutuskan menggelar KLB? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro dan Komite Eksekutif PSSI periode 2016-2020 Pak Refrizal. Selamat sore Mas Indro dan Pak Refrizal. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Salam sepak bola. Salam sepak bola tentunya ya Pak. Kita semua sama-sama menunggu nih perubahan besar dalam sepak bola kita. Saya akan langsung ke Mas Indro terlebih dahulu. Mas Indro, saya ingin tanyakan tanggapan Anda atas rencana PSSI yang mengatakan akan segera menyelenggarakan kongres luar biasa. Akankah menurut Anda ini hasilnya bisa sesuai dengan harapan kita semua atau hanya sekedar agenda semata? Iya, saya menilai ini agak sedikit bergen politik ya, karena kalau menurut berkaca pada rekomendasi TGIPF ini sebenarnya kan harusnya secara moral ini PSSI Ketua Umum dan juga Exco mundur terlebih dahulu. Di situ ada kekosongan kekuasaan, baru setelah itu diadakan KLB untuk mengisi kekosongan tersebut. Kalau berkaca pada rekomendasi TGIPF, gitu. Tapi kan ini KLB diadakan rencanakan lebih dahulu. Apakah ini adalah bergen politik agar pengusutan berhenti tidak sampai kepada PSSI atau seperti apa? Saya kurang tahu juga. Itu kan PSSI yang menilai. Tapi kita menilai bahwa harusnya PSSI mengindahkan rekomendasi dari TGIPF, karena sejauh ini tidak ada satupun rekomendasi yang diindahkan oleh PSSI yang kita nilai ya, bahwa secara moral harusnya ada pertanggungjawaban dari PSSI, karena kan ini jelas ada kegagalan koordinasi sehingga menyebabkan tewasnya 135 ini ya jiwa di Malang gitu ya, dan ini yang kejadian luar biasa harus ditindaklanjuti dengan hal yang luar biasa pula gitu. Misalnya pertanggungjawabannya, kalau misalnya TGIPF sudah menyelidiki juga dan akhirnya memberikan rekomendasi mundur, ya mundurlah, legowo lah gitu sebagai. Baik, tidak perlu ada KLB artinya harusnya jika Ketua Umum PSSI mundur sesuai dengan desakan publik. Iya, mundur dulu, baru kan di situ ada kekosongan kekuasaan, baru setelah itu diadakan KLB. Kalau itu menurut yang rekomendasi yang dilakukan oleh TGIPF. Pak Refrizal, tanggapan Anda atas rencana KLB dalam waktu dekat, apakah ini menjadi jalan keluar bagi Ketum dan Exco-nya untuk bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan? Ya, saya menyambut baik ya sikap legowo dari, walaupun saya bukan pengurus PSSI, saya menyambut baik mereka menerima aspirasi dari masyarakat, termasuk dari klub Persis Solo dan Persebaya, dan termasuk darinya TGIPF, cuma nggak disebutkan saja gitu kan. Menyambut baik akan menyadakan kongres luar biasa. Kalau sudah kongres luar biasa, sudah tentu kita mengacu pada statuta atau aturan FIFA. Statuta PSSI ini yang sudah mengadopsi statuta FIFA harus mengacu pada itu. Kalau mundur semua, artinya kosong PSSI, bubar PSSI. Ini kalau bubar PSSI, otomatis PSSI dibukukan oleh FIFA. Ini perlu hati-hati kita di sini ya. Nggak boleh kita gegabah ya. Saya berduka cita yang sangat luar biasa, bukan hanya Indonesia berduka cita, tapi dunia sepak bola dunia, bukan hanya Indonesia, hanya dunia berduka cita atas jadinya kejuruhan di Kanjuruhan. Saya nonton sampai menit terakhir, sampai perman yang injury time, saya nonton di TV ya. Karena saya tidak langsung datang. Setelah selesai, saya tidak ada kejadian apa-apa, saya tutup TV saya tidur karena udah malam kan. Baik. Di atas jam 10 malam. Begitulah kira-kira. Tidak terjadi apa-apa sebenarnya. Kalau soal sekarang diperkarakan Kanjuruhan tidak standar, saya sepakat. Kanjuruhan tidak standar. Baik. Sepak bola, lapangan bola kita memang banyak yang tidak standar. Kalau mau standar FIFA, GBK pun nggak standar FIFA. Lapangannya sudah standar FIFA, tapi stadionnya belum standar FIFA. Karena standar FIFA itu tidak ada atletik di situ ya. Nah, itu saya sepakat semua kalau saya itu. Baik, Pak Refrizal, tapi kalau hanya ketua umumnya yang mundur, artinya tidak melanggar aturan FIFA tapi? Ya, pernah terjadi zaman Edi Rahmayadi. Edi mengundurkan diri, digantikan oleh wakil ketua umum ya, yang paling senior, yaitu waktu itu Pak Joko Driono. Pak Diono ditahan oleh kepolisian, digantikan oleh Iwan Budianto. Baik. Jabatan saya itu sampai 2020, tapi kami November setahun lebih maju. Kita mengadakan kongres luar biasa bulan November tahun 2019. Nah, jawabannya Pak Iwan Bule ini dan kawan-kawan ini
ini sampai November tahun 2003. Kita menyambut baik untuk dia mengadakan. Kalau untuk proses Kongres luar biasa itu ada prosesnya. Kalau kita tidak melalui proses itu, kita juga akan kena dari FIFA. Baik. Ada prosesnya. Pertama, apa prosesnya? Kongres biasa dulu. Itu aturan yang harus ditempuh oleh PSSI. Kalau saya mundur itu haknya Pak Iwan ya, Pak Iwan Bule ya. Saya nggak menyinggung itu. Apa yang dilakukan di situ? Menentukan KP namanya, Komisi Pemilihan. Yaitu kedua adalah KBP, Komisi Banding Pemilihan. Dua ini yang dibentuk. Sudah itu menentukan jadwal, bikin surat ke FIFA, nanti FIFA setuju. Waktu zaman saya KLB juga gitu. FIFA menyetujui kapan KLB, begitu, tanggal berapa, hari berapa, karena FIFA harus hadir pada KLB tersebut. Begitu. Nah, kita akan menghadapi Piala Dunia tahun 2023 ya, yang seharusnya ya 2021 diundur karena COVID-19. Karena ini kita juga harus berhati-hati dalam hal ini ya. Baik, Mas Indro, kita harus berhati-hati kalau ketum dan esko mundur semua, takutnya justru malah dibekukan oleh FIFA. Tanggapan Anda? Iya, sebenarnya ini jangan dijadikan tameng ya, statuta FIFA ini. Jangan dijadikan tameng, karena ini benar-benar kejadian luar biasa. Buktinya Presiden FIFA pun ketemu dengan Pak Presiden gitu kan. Ketemu dengan Pak Presiden, dan ini kan membuktikan bahwa FIFA juga menganggap ini hal yang luar biasa, bukannya hal-hal kecil gitu, hal-hal sepele. Ini sudah penting. Nah, ini yang harusnya PSSI juga sadar diri, ada tanggung jawab moral di sana, karena ini kan kegagalan koordinasi, misalnya dengan pihak kepolisian, dengan pihak-pihak lain, panitia pelaksana, pengawasan ataupun pengecekan stadion itu layak atau tidaknya. Ini kan harus dilakukan secara berkala PSSI. Nah, ini kan yang akhirnya gagal dan akhirnya menyebabkan jatuhnya begitu banyak korban. Dan ini yang jangan sampai PSSI hanya bersembunyi di balik statuta gitu. Ini harus ada perubahan yang benar-benar signifikan gitu. Baik, Pak Refrizal, setelah kemudian mengirimkan surat ke FIFA, mekanisme selanjutnya akan seperti apa untuk menggelar KLB ini? FIFA itu ada batasan waktu ya, nggak perlu lama-lama. Apakah nanti sebelum Piala Dunia ya kita kongresnya, tergantung kongres biasa ini kapan ya. Mudah-mudahan kongres biasanya cepat bulan November, nanti sehingga kongres luar biasanya bisa juga sebelum Piala Dunia lebih cepat. Setahu saya yang sudah mencalonkan diri memang sudah banyak ya, termasuk Pak Erick Thohir sudah siap untuk maju jadi ketua umum PSSI. Saya juga ditanya oleh wartawan, gimana yang lain yang itu terserah nanti voter. Memang kita perlu ada reformasi PSSI secara nasional, memang perlu perbaikan. Memang sudah ada perbaikan. Kita belum puas dengan perbaikan seperti ini. Nah, kita bersyukur FIFA mau berkantor di sini dan ikut membantu transformasi persebolaan kita. Artinya memperbaiki sistem sepak bola kita. Dan juga kita bersyukur pemerintah juga mau membantu. Membantu apa? Mau audit semua stadion kita. Kanjuruhan itu bukan diaudit lagi, mau dihancurkan oleh pemerintahan, oleh Presiden, dibangun hadiah untuk masyarakat Malang, dibangun stadion baru yang koordinasi dengan standar FIFA. Gitu yang bagus. Menurut saya tanggung yang bagus-bagus, bikin JIS kalian yang bisa tutup kalau hujan, kan daerah hujan, Malang kan daerah hujan tuh. Nah, kalau hujan ketutup. Nah, saya sarannya jangan tanggung-tanggung bikin gitu ya. Berikan hadiah terbaik untuk masyarakat Malang yang berduka cita, penggemar sepak bolanya khususnya. Baik, Mas Indro, tapi kalau Anda sendiri dan teman-teman supporter timnas lainnya, pecinta sepak bola lainnya di Indonesia, cukup optimiskah dengan KLB ini atau menurut Anda orangnya akan sama-sama saja? Nah, itu dia. Tentunya yang kita harapkan harus ada amandemen statuta PSSI gitu. Amandemen statuta PSSI, tapi kita pesimis kalau misalnya dilakukan oleh orang-orang yang sama saja gitu kan. Perubahan ini terjadi banyak sekali sebenarnya masukan-masukan yang telah kita berikan kepada PSSI. Saya pun secara pribadi juga langsung menghubungi Pak Iwan Bule gitu, tapi sejauh ini tidak ada respon yang dilakukan Pak Iwan gitu ya tentang perbaikan bagaimana pembentukan blueprint sepak bola Indonesia. Kita mau mengarah mana nih arah sepak bolanya, seperti Amerika ataupun seperti Eropa. Amerika yang berkaca
berkaca pada misalnya kompetisi di tingkat sekolah gitu ya, sekolah. Kalau Eropa akademi di klubnya masing-masing. Nah ini kan beberapa kali kita kasih masukan, tapi kita tidak melihat sampai sekarang blueprint sepak bola seperti Indonesia yang serius gitu ya. Ini yang tidak dilakukan. Apalagi masalah supporter gitu ya. Belum ada edukasi hingga ke akar rumput gitu. Kita padahal sudah punya undang-undang keolahragaan nasional, dan itu harusnya bisa memaksa stakeholder untuk melakukan edukasi supporter hingga ke akar rumput gitu. Tapi kan ini kayaknya belum dilaksanakan. Memang baru gitu ya, tahun 2022 undang-undang itu. Tapi kan turunannya harusnya sudah bisa diusulkan, sudah bisa dibuat gitu ya, untuk memaksa benar stakeholder untuk melakukan edukasi. Lalu juga edukasi terhadap pengamanan di stadion gitu. Seperti apa sih pengamanan stadion yang memenuhi standar FIFA gitu ya? Apakah stewardnya menghadap ke penonton sampai dengan penontonnya bubar gitu, atau seperti apa? Ini kan belum dilaksanakan hingga sekarang. Padahal kita juga sudah memberi sejumlah masukan gitu, Mbak. Tadi Anda sampaikan di awal berharap agar ketum dan komite eksekutif lainnya mundur sebelum KLB digelar. Artinya Anda menilai bahwa mereka ini yang seharusnya bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Oh jelas dong, karena kan selama ini bagaimana sosialisasi statuta FIFA ini tidak disampaikan. Misalnya kita masih memakai jasa dari kepolisian gitu ya. Nah ini kan statuta FIFA ini standarnya seperti apa tidak pernah disampaikan misalnya ke kepolisian, sehingga polisi dalam melakukan pengamanan tidak membedakan misalnya menghadapi supporter dengan menghadapi demonstran gitu misalnya, sehingga terjadilah gas air mata dan macam-macamnya itu gitu. Bagaimana juga mencegah supporter masuk ke lapangan gitu. Oke, supporter salah gitu ketika masuk ke lapangan, tapi kan harusnya bisa dicegah gitu ketika stewardnya ini benar-benar menghadap ke penonton sampai dengan penonton meninggalkan stadion gitu, itu bisa dicegah. Lalu apakah masuknya supporter ini yang menyebabkan kematian? Kan enggak juga, ada gas air mata di situ, ada macam-macam yang terhimpit lah, kehilangan kekurangan oksigen. Nah ini banyak sekali gitu. Ini yang harusnya juga diedukasi bagaimana membuat steward ataupun pengamanan penonton di masih lapangan. Banyak sebenarnya PR-nya. Banyak sekali Pak Refri, artinya jika nanti ketum dan pengurusnya sudah diganti, apa yang harus dilakukan agar supaya peristiwa seperti ini tidak kembali terulang? Nah, saya kira memang seperti oleh Hendro tadi, salah satu poin dari transformasi sepak bola Indonesia yang akan dilakukan FIFA selama setahun dia berkantor di Indonesia, salah satunya adalah bukan hanya perbaikan stadion, standar stadion, tapi mengedukasi penonton sampai ke tersebut tadi ya, termasuk mengedukasi juga pihak keamanan, mensosialisasikan kepada bahwa ke stadion itu tidak boleh membawa korek api, tidak boleh petasan, kembang api aja nggak boleh, botol aqua itu nggak boleh dibawa, pakai pakai plastik. Itu panitia biasanya nyiapin. Harusnya dari diimbau seperti dari kasih nggak boleh bawa. Nanti bisa dilempar-lemparan juga akan berbahaya. Memang FIFA, saya jadi pengurus FIFA, pengurus PSSI, FIFA tuh ingin sepak bola tuh zero accident. Ingin sepak bola, menonton bola itu seperti orang menonton di bioskop. Cuman beda bioskop apa? Bioskop itu apa? Ada karcis kan, ada nomor karcis. Tempat duduk kita nggak bisa ditempati oleh orang lain, oleh FIFA. Begitu aturannya. Tapi di bioskop orang nggak boleh teriak-teriak, di sepak bola boleh teriak-teriak. Ya nggak boleh mencederai lawan supporter lain. Itu kan perlu edukasi. Wah, ini kita, apalagi kita satu bangsa, satu negara gitu. Nggak ada perang supporter itu nggak boleh terjadi. Itu memang diinginkan oleh FIFA, zero accident. Satu aja kami di Bandung dulu mati ya. Satu ya, zaman Pak Edi itu. Wah, kita di PSSI itu emergency meeting itu. Nah, sampaikan Pak Jokowi sampai tanya sama Pak Ketua Umum, apa yang masalah sekarang PSSI Pak Edi? Waktu ada MTQ di Sumatera, masalah kami satu, ada supporter satu
satu aja mati. Saat masalah kami besar sekali satu yang mati. Apalagi yang 135 satu mati di Bandung seperti Persida. Kami sudah heboh itu dia. Pak, tapi kalau saat ini kan kita masih belum punya sebenarnya blueprint sepak bola kita ke depannya mau seperti apa. Apa kemudian bisa menjamin dengan adanya pergantian pengurus, pergantian ketum, hal-hal seperti ini tidak akan terulang? Ini yang saya sampaikan selalu, jangan kita memilih ketum itu kayak kucing dalam karung. Kita lihat visi misi seperti yang saya sampaikan tadi, apa blueprint kemajuan sepak bola yang akan disampaikan proposalnya. Ya kampanye lah nanti di hadapan voter. Siapa voter? Klub Liga 1, klub Liga 2, klub Liga 3 hanya 16 kalau nggak salah. Terus Asprof seluruh Indonesia ada 34, ada perwakilan sepak bola wanita, ada futsal, itu yang akan menjadi supporter voter kita, pemilih kita dalam itu. Kalau menurut saya itu calon ketua umum harus menjelaskan step-step untuk perbaikan sepak bola Indonesia, transparan, mungkin supporter juga bisa melihat nanti calonnya mana yang layak. Bisa disuarakan juga melalui ini nanti medsos oleh kita bersama. Oh ini layak si Fulan menjadi. Misalnya Kaisang juga nyalonin juga kan, jadi ketua umum kan, Kaisang kan nyalonin ketua umum PSSI juga. Kan banyak yang berminat. Saya terus terang waktu ditanya wartawan, saya bilang Bapak bersedia nggak? Saya tidak bersedia jadi ketua umum PSSI. Baik, kita akan nantikan apakah benar transformasi sepak bola Indonesia bisa tercapai melalui KLB ini. Kita nantikan bersama Pak Refrizal, Mas Indro, terima kasih sudah datang ke studio Ainus hari ini. Sehat selalu.